Nah, di situ ada poin yang berbeda yang nggak berhubungan dengan teman. Apa saja? Iya, tidak buang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh melawan guru. Melawan guru, patuhi guru. Tidak boleh absen. Kira-kira yang paling penting ada lagi nggak? Tidak boleh absen sudah. Kira-kira yang lebih penting lagi ada nggak yang tadi? Di dia melanggar peraturan di kelas kita ini, kawan ya? Coba lihat kawannya, ada yang tidak boleh bolos. Bolos emang dengan tidak boleh absen. Nah, sekarang tengok kawannya. Ada yang berdoa sebelum, ya itu yang paling penting. Segala sesuatu harus diawali dengan berdoa. Maka kita buatlah tambahan adalah berdoa. Berdoanya sebelum dan sesudah. Kemudian apa lagi? Boleh terlambat? Sering itu datang terlambat. Berarti kita masukkan lagi. Tidak boleh terlambat. Iya. Nah, sekarang itu kalimatnya adalah kalimat yang masih menggunakan kata-kata negatif. Tidak. Kita harus mengubahnya menggunakan kata-kata yang positif. Bagaimana, Bu? Kalau misalnya mau dihilangkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagaimana kata yang baik dan benar? Kata yang baik. Buang sampah pada tempat. Hilang kata tidaknya? Hilang. Nah, sekarang Ibu mau kasih, nah ini nanti dilengketkan bagian lengketnya ini. Udah? Ada dia bagian lengketnya ini. Ada
berkelanjutan. Namun pada dasarnya dengan hukuman itu bisa saja, namun kurang efektif kalau yang saya rasakan seperti itu. Selanjutnya ada dia motivasi perilakunya itu karena adanya penghargaan. Nah, kita biasanya di dalam kelas itu terbiasa memberikan penghargaan terhadap siswa, memberi hadiah ketika dia mengikuti apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, maka kita kasih penghargaan. Nah, siswa yang terbiasa mendapatkan penghargaan, dirinya itu melakukan disiplin karena ingin ada imbalan. Artinya dia akan berbuat baik kalau dia mendapatkan imbalan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia akan kembali kepada sikap di awal. Kenapa? Karena motivasi dari imbalan itu, penghargaan itu juga dia sifatnya ekstensif dari luar diri anak itu. Dari luar diri anak itu, sehingga sifatnya juga sementara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau ada imbalan saja maka dia mau patuh. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah suatu tindakan kita untuk menyadarkan diri siswa itu berkaitan dengan kesadaran dia terhadap keyakinan dirinya sendiri. Apakah yang dilakukan itu salah atau tidak? Nah, ketika kita melakukan restitusi, maka murid itu melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian ini cenderung bertahan lebih lama. Kenapa? Karena dia sifatnya intrinsik, berasal dari dalam diri anak itu sendiri, kesadaran anak itu sendiri. Dengan sukarela maka dia ingin mengubah dirinya untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan keyakinan hidup, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Nah, itulah 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin itu juga Bapak Ibu Guru ada di dalam diri kita. Bahwasanya memang kita tidak senang kalau didukung, dan mungkin juga kita senang diberikan penghargaan. Tapi alangkah baiknya juga kita akan lebih menjadi lebih baik lagi ketika kita mendapat restitusi dalam perbuatan kita. Nah, di sini hukuman itu dia masuk ke dalam identitas gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu dia masuk identitas sukses, disiplin. Nah, dengan hukuman ini bagaimana dengan murid? Di sini murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika kita terbiasa menghukum, maka akan membentuk anak itu menjadi berbohong. Kenapa? Dia melakukan kesalahan karena dia takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya, tidak mengaku. Maka akan membentuk pribadi yang lebih buruk lagi pada anak itu. Kemudian dia mencoba, ketika kita mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahan, nah itu akan menyakiti anak tersebut karena dia dipaksa. Kemudian dampaknya juga dia akan merasa marah pasti, kemudian merasa bersalah, rendah diri, kemudian dia nanti akan mengasihkan diri. Nah, ini mungkin tidak kita inginkan menjadi pada siswa kita, karena akan berdampak pada proses pembelajaran yang kita bawakan. Kenapa? Ketika anak sudah marah, merasa bersalah, rendah diri, apalagi sampai mengasihkan diri, maka dia tidak akan lagi nyaman untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian itu tadi yang saya katakan, melukai hatinya ketika diberikan hukuman.
menjadi resiko dia. Terus dengan konsekuensi ini juga kita akan mengontrol anak itu dengan perlakuan yang positif, benar. Kemudian kehilangan hak waktu juga seorang diri atau time out atau penghadap. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya sudah diketahui atau masuk akal. Artinya seperti yang saya bilang tadi, sudah sama-sama tahu, sudah karena sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau tadi hukuman hanya guru yang membuat, tapi di konsekuensi itu atas dasar kesepakatan antara guru dengan siswa. Selanjutnya, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi kita bisa mengingatkan anak itu bahwasanya ketika kamu berbuat seperti ini, maka kamu akan menerima konsekuensi ini. Sedangkan restitusi di sini adalah harapan kita semua bahwasanya murid atau anak itu akan belajar memecahkan masalah dia sendiri. Kenapa dia berbuat seperti ini? Apa yang harus dia lakukan untuk mengubah itu? Kapan dia akan berubah? Dia akan berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian anak juga akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atas dirinya, bukan orang lain. Ini jika dia ingin berubah maka dirinya lah, bukan atas dasar karena dorongan dari guru atau orang lain. Selanjutnya, murid atau anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena semuanya itu diserahkan pada dirinya. Selanjutnya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, dia ketika membuat kesalahan, dia diundang. Artinya diundang itu untuk berdiskusi, maka dia tidak merasa takut, tidak merasa nyaman karena dia hidupnya adalah undangan untuk berdiskusi, membicarakan apa yang terbaik bagi dirinya. Nah, ini juga sama dengan konsekuensi dibuat oleh murid memang, tetapi dari murid memang yang menyatakan bahwasanya apa yang mau dia yakini, tetapi tidak lepas kemungkinan harus kita dampingi. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya adalah menguatkan. Di sini guru menyebutkan keyakinan kelas, nah seperti yang saya tadi. Kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah seperti itulah sekilas tentang identitas gagal melalui hukuman dan identitas sukses melalui konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya, nah keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita harus katakan keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Nah di sini ada dua pertanyaan yang saya buat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Peraturan itu dasarnya adalah keyakinan. Nah, maka dibuat peraturan. Coba Bapak Ibu kita ambil logika. Kenapa kita punya peraturan untuk menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, di sini kita berpikir dari apa kegunaan helm. Ketika kita menggunakan helm, kita berkendara, maka ketika kita terjadi sesuatu kecelakaan, maka itu akan sangat melindungi bagian dari kita, seperti kepala. Nah, keselamatan seperti itu Bapak Ibu. Nah, peraturannya adalah menggunakan helm, tetapi keyakinannya bahwasanya itu menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Nah, keselamatan itulah keyakinan kita, tetapi peraturannya harus menggunakan helm. Itulah makanya mengapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Sama dengan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan dan menggunakan masker setiap saat? Nah, itu disebut peraturan, mencuci tangan dan menggunakan masker. Itu peraturan. Tetapi ada keyakinan kenapa kita harus mengikuti. Kira-kira apa? Berkaitan dengan kesehatan. Ketika kita menggunakan
Nah, di sini mungkin akan saya terapkan, akan saya tunjukkan kegiatan yang sudah saya lakukan. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah ini, saya mau tunjukkan foto ini. Ini yang sudah saya lakukan, bagaimana saya membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Nah, pertama-tama kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak. Kira-kira apa yang mau kita sepakati di dalam kelas ini, supaya di saat belajar itu kita bisa tetap, bisa nyaman, dan bisa kondusif. Kita tanya anak-anak ini. Oke, kita tanya, kita suruh mereka memikirkan sendiri kira-kira apa yang harus dipatuhinya di dalam kelas. Nah, kemudian saya suruh mereka menuliskan ke papan tulis apa saja yang mereka ingin patuhi. Inilah Bapak Ibu. Nah, yang paling mengejutkan bagi saya bahwasanya dari sekian banyak tulisan yang dibuat anak mendapat itu berkaitan dengan teman. Artinya di situ dia membuat tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkata kasar kepada teman, kemudian tidak boleh memukul teman, tidak boleh tidak boleh menghina teman. Jadi dia tadi banyak yang berkaitan dengan teman. Jadi dari mereka kita tahu bahwasanya tanpa kita sadari banyak konflik di antara mereka. Yang sebenarnya mereka menginginkan adanya aturan supaya mereka nyaman dan terlindungi dari kawan-kawannya yang ada teman-temannya yang berbuat nakal. Kemudian masuklah tadi tidak melawan guru, tidak patuhi guru, kemudian jaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu, tidak boleh absen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari anak-anak itu kata-katanya itu masih bersikap negatif, artinya dia pakai kata tidak. Nah, itu normal karena kita minta pendapat anak. Bagaimana kita mengarahkannya Bapak Ibu? Tadi setelah ditulis oleh anak-anak, maka saya substansikan. Saya ambil yang sama, seperti itu saya poin-poinkan. Ada 12 poin yang sudah dibuat anak secara garis besar. Nah, setelah ini dia menggunakan kata tidak, nah, kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif. Maka kita ubah, kita ajak anak-anak itu berpikir untuk mengubah kalimat yang bentuknya negatif itu menjadi kalimat yang positif. Kenapa? Sebenarnya kalimat positif itu akan memberikan dampak yang positif juga bagi kita. Dengan hati kita mau mengikuti. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Saya tanya, kira-kira kata-kata yang baik dan benar, yang bagus, yang enak didengar, yang sama-sama kita mau patuhi apa? Buang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah menjadi satu keyakinan kelas. Nah, kita membuat satu keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya. Kemudian berkaitan dengan teman yang tidak berantem, kemudian teman yang suka memukul, suka mengejek. Nah, saya tanya, kira-kira itu bagaimana bahasanya kita buat? Saling menghargai
Jadi mereka yang kuat, maka mereka juga lah yang harus mematuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, sampai di sini kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana sih membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya lebih abstrak dari peraturan. Artinya tidak abstrak, artinya tidak seperti sejelas peraturan. Artinya kalau peraturan harus misalnya menggunakan sepatu hitam, lebih fleksibel memang untuk yang keyakinan kelas. Namanya juga kita mau ibaratnya memberikan kenyamanan bagi anak-anak itu supaya dia bisa mematuhi apa yang dia yakini sendiri. Kemudian juga berupa pernyataan universal seperti universal yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kata-katanya lebih universal, artinya bisa diterima oleh banyak orang. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti tadi tidak menggunakan kata-kata tidak, artinya dia harus menggunakan kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, hanya poin-poin saja. Misalnya 10, supaya apa? Supaya mudah diingat. Artinya ketika anak itu melanggar, kita pun bisa mengingatkan karena peraturan tidak banyak yang kita buat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Artinya mungkin akan berbeda keyakinan di kelas saya dengan Bapak Ibu sekalian, maka disesuaikan saja. Nah, seperti yang saya tadi katakan, kembalikan kepada siswa. Kita akan mengetahui keyakinan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian semua warga sekolah atau di kelas dilibatkan. Artinya semua murid itu diajak, disuruh. Walaupun pendapatnya sama, seperti yang kita katakan tadi, ada beberapa yang sama dia, tapi suruh saja dia tulis. Kemudian selanjutnya kita beranjak dari kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini ada dia yang pertama yang Bapak Ibu bertahan hidup. Kemudian yang kedua butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya juga ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika anak murid kita itu membuat pelanggaran, sebenarnya ada kebutuhan dasar di dalam diri mereka yang belum terpenuhi. Misalnya, kalau misalnya terjadi di kelas Bapak Ibu, ada anak itu dia suka sekali bolak-balik permisi. Baru belum lagi 2 menit sudah permisi. Sudah 10 menit berjalan permisi. Kemudian begitu selanjutnya sampai dengan istirahat. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ibaratnya timbul di dalam diri anak itu? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Mereka menginginkan kebebasan. Mereka itu tidak nyaman, tidak tertekan jika di dalam kelas. Kita harus analisis yang membuat dia tidak nyaman itu apa? Apakah memang dia tidak betah untuk belajar atau gaya belajarnya tidak ingin berada di kelas terus, ataukah mereka tidak nyaman dengan diri kita? Ini sebenarnya bisa juga berkaitan dengan koreksi diri. Kemudian ada lagi misalnya anak itu suka sekali cari perhatian. Misalnya, Bu, saya begini, menanyakan pertanyaan yang berulang-ulang. Tadi sudah dijawab, tapi dia sudah tahu, tapi dia coba bertanya lagi. Nah, yang seperti itu. Kira itu dia membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Nah,
di dalam kelas kita. Nah, itu sebagai posisi manajer. Kenapa kita tidak menyalahkan anak? Kita tidak menjudge anak, tapi kita menanya dirinya. Dia yang menjawab. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dia. Kita buat dia mengaku dengan sendirinya. Lalu kita juga harus mengarahkan dia supaya berubah. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Tanya dia. Bagaimana dia mau memperbaiki? Misalnya, contoh Bapak Ibu. Ada anak ini yang sering datang terlambat di sekolah. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita akan bertanya, kenapa kamu sering terlambat? Dia jawab. Mungkin dia jawab, tidur larut malam. Kita gali Bapak Ibu. Dalam posisi manajer, kita yang harus aktif bertanya. Kita tanya, kenapa kamu tidur terlambat? Kenapa kamu tidur terlalu malam? Dia pasti akan jawab alasan-alasannya. Mungkin saja bermain gadget sampai tengah malam, atau membantu orang tuanya sampai tengah malam, bisa saja Bapak Ibu. Nah dari situ kita arahkan bahwasanya apapun alasannya tidur tengah malam sehingga dia terlambat itu kan tidak baik. Kita tanya, kamu kan tahu peraturan sekolah kita, tahu Bapak, kan begitu dia jawab, tahu, tidak boleh terlambat. Nah sekarang supaya kamu tidak terlambat bagaimana? Kan gitu. Nah supaya tidak terlambat, mungkin dia akan jawab, saya akan datang tepat waktu. Bagaimana supaya kamu bisa datang tepat waktu? Kita gali terus. Saya tidur lebih awal Bu misalnya. Lalu kita gali lagi, tidur lebih awal. Nah, setelah jawaban itu ada, maka kita kasih pujian. Berarti kamu sudah tahu kan bagaimana solusi supaya kamu bisa datang tepat waktu di sekolah. Dia akan katakan iya. Maka kita katakan, kapan kamu mau berubah? Kapan mau kamu mulai? Kapan kamu mau datang tepat waktu di sekolah? Kita tanya dia. Dia jawab, mungkin besok, mulai besok. Seperti itu. Setelah seperti itu ya kita harus pantau juga, harus kita lihat juga apakah dia konsekuen dengan apa yang dia katakan. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Ada yang di sini mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Baik, terima kasih. Berdasarkan slide yang dibuat, contoh penerapan 5 posisi kontrol, di mana manajer di sini adalah sebagai posisi yang tertinggi. Nah, dalam hal ini yang mau saya tanyakan, apakah dalam posisi ini, dalam penerapan ini, baik penghukum, pembuatan rasa bersalah, dan yang lainnya tidak perlu kita terapkan lagi atau tidak perlu kita buat lagi untuk anak-anak atau kepada diri kita sendiri? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sama ketika saya waktu pertama kali belajar. Nah, kalau tadi dikatakan dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Nah, jadi pertanyaan, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau itu tidak boleh lagi dilaksanakan? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Kenapa dikatakan boleh? Memang dalam situasi tertentu kita harus menjadi penghukum. Dalam situasi tertentu kita juga harus membuat rasa bersalah. Kita juga harus bisa menjadi teman, kita juga harus bisa jadi pemantau. Tapi alangkah baiknya dalam hal-hal yang mungkin bisa kita selesaikan secara restitusi nanti, kita akan memposisikan sebagai manajer. Maka semua 5 posisi kontrol ini sebenarnya bisa kita pergunakan, tetapi kita lihat kapan situasinya, kapan perlu posisi itu harus kita gunakan. Seperti itu. Namun di sini yang paling ideal adalah sebagai manajer. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama itu sebagai
validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, seperti yang saya tampilkan tadi, ada tadi kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya perilaku yang ditunjukkan anak-anak kita itu adalah karena mereka ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Saya tadi seperti kebutuhan kasih sayang, maka dia seringkali mencari perhatian. Dia saja yang mau didengarkan, dia saja terus yang mau tampil. Nah, sebenarnya itu Bapak Ibu, itu sebenarnya mengesalkan bagi kita guru, karena kita mau adil kepada teman-temannya, tapi dia terus menonjolkan diri. Sebenarnya anak itu membutuhkan kasih sayang. Jadi dia cari perhatian terus, maunya dia terus. Nah, seperti itu. Nah, maka kita di sini berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian guru akan bergeser dari pemberian stimulus respon menjadi proaktif. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kita yang harus aktif menanya anak. Nggak boleh kita tidak lagi menggunakan stimulus respon. Kita berharap dengan kita berkata seperti ini dia akan respon seperti ini. Tidak. Kita yang harus proaktif. Kita yang harus banyak bertanya. Kita yang harus menggali. Kemudian mengenali dan mematuhi kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Artinya, ya mengakuilah kita bahwasanya memang kebutuhan kasih sayang yang ia inginkan, yang ia butuhkan. Maka kita akan menempatkan diri kita mencoba untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, sehingga kita nanti bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid. Artinya kita juga bisa memaklumi tindakan itu. Pelan-pelan juga akan kita kikis. Nah, seperti itu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah proses dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan. Nah, di sini murid diberikan pertanyaan-pertanyaan
kasusnya Josie yang sering datang terlambat ke sekolah sehingga tertinggal pelajaran. Nah, ini juga saya melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Seperti di bawah ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan, kemudian saya menanyakan keyakinan. Oke. Nah, itulah sekilas Bapak Ibu penerapan dari disiplin positif. Yang pertama tadi saya sudah menerapkan penguatan keyakinan kelas di dalam kelas saya. Kemudian saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini saya juga memposisikan diri sebagai manajer, menerapkan 5 posisi kontrol. Satu posisi kontrol yaitu sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, inilah yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah bisa menginspirasi dan memberikan masukan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga bisa nanti mencoba menerapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irmayani Sembiring. Setelah mengikuti diseminasi disiplin positif yang telah dibawakan oleh rekan saya, Ibu Noni Siskarani, selaku CGP Angkatan 10, saya menyadari bahwa disiplin positif sangatlah penting untuk diterapkan di sekolah. Disiplin positif tentunya harus dimulai dari diri guru itu sendiri. Kemudian, mengajak siswa di dalam kelas dengan cara membuat keyakinan kelas. Tujuannya agar dapat menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Dengan demikian, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Nah, hal menarik lainnya bagi saya adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa yang melanggar aturan kelas maupun sekolah. Penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya telah saya lakukan di saat saya menghadapi siswa yang melanggar aturan. Dengan adanya aksi nyata dari rekan saya ini, saya menjadi lebih paham lagi bagaimana melakukan segitiga restitusi dengan runtun dan memilih kalimat atau pertanyaan yang tepat untuk disampaikan kepada siswa. Sehingga dengan begitu, siswa tidak akan tersinggung dan dapat menerima apa yang kita katakan. Kemudian bersedia untuk merubah dirinya dengan kesadaran sendiri. Nah, demikianlah. Terima kasih kepada saya ucapkan kepada Ibu Noni Siskarani selaku sebagai rekan saya yang telah memberikan pengalamannya dalam menerapkan disiplin positif yang telah dilakukan. Terima kasih.